Iya. Jadi kalau ada ungkapan dulu katakan bahwa buku itu jendela dunia. Zaman dulu sering kita dengar buku jendela dunia. Kalau sekarang masihkah buku jendela dunia itu masih bisa? Masih bisa dipakai slogan bisa. itu? Iya, masih karena masa anak-anak yang kita bahas kan anak-anak. Karena masa anak-anak ini masa yang belum tahu dunia itu seperti apa. Berpun mereka pegang gadget tuh, mereka belum tahu. Yang makanya waktu-waktu ada mak-mak datang marah-marah ini tak biarkan dulu, terus tak dekati. Marah-marahnya sama anak-anaknya apa sama saya juga, maksudnya lalar gawe cak, terus arah-arah buku rusak hilang lah, terus dan lain-lain saya dekati. Lo gini lo Bu, malah sing lucu kan gini, arah-arah itu cak guru sok moco, kok sampean selangi arah-arah dibuka. Lho mesti tugasku lo gitu. Berarti kan anak sapa deh ngono. Anak sapa kan gitu ya baliknya gitu. Anak sapa? Anakku. Lah mosok tugasku deh. Ngulangi maca iki aku mau tugas iki nyedekno arah-arah buku. Buka les-lesan Pak. Nah itu pola berpikir sampean kan belum tentu juga diterima ya dengan orang-orang kebanyakan ini karena berpikir begitu. Terus kan gini, ikan hidup itu karena menentang arus. Iya toh. Quote lagi. Kalau sama ikut arus berarti sudah. Kalau filosofinya ikan, kita hidup itu harus menentang arus. Orang-orang ke selatan, saya ke utara. Biarpun nanti dempuknya di barat, tapi jalannya ke utara. Tidak apa-apa. Orang-orang pasti akan tahu kok. Dengan sendirinya kita menjelaskan bla 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 bla, ya tidak apa-apa. Dari sana ini saya memang ya wes, karena gini, saya ingin membagi apa yang bisa saya bagi ke anak-anak sebenarnya. Kalau bagi pentol kan saya yang rugi. Cara kan gitu istilahnya. Saya memikirkan karena saya juga kadang berpikir gini. Kalau hari raya penjual itu kan mesti rata-rata dapat persenan lah. Bakul kerupuk ngemei timbo tabak ya, panci kan gitu Pak. Saya terus itu juga mikir iki apa ya yang bisa saya berikan lebih untuk anak-anak. Terus itu mikir. Alhamdulillah kan. Ini kebanyakan segmen sampean itu anak-anak ya? Anak-anak dan maknya anak-anak. Yang muda-muda. Ini dititip tahun ke istri ben boten semerap. Karena ada janda-janda juga loh Bu. Karena tugas saya ini berat. Saya mulai anak-anak, mbak-mbak, emak-emak, dan di bawahnya emak-emak itu. Saya nggak bisa kan gitu. Nah selama ini kan masih bawa buku untuk anak-anak. Kalau segmen yang emak-emak dan di bawah emak-emak ini, kalau emak-emak itu belum di cover sama bukunya. Bawakan beberapa pelanggan itu ketika ini sudah ada mungkin seleksi alam, ada orang yang ternyata suka membaca. Terus waktu saya bawa ini malah seneng. Ada sampai request, maaf aduh aku gak ero apa deh sama niku yo. Ternyata beliaunya ini dulunya pelanggan Mastrip, anggota gitu. Mastrip. Ketika saya ini malah seneng. Kalau di Mastrip itu kan adatnya pinjem maksimal 2, ngembalikan 3 hari. Kalau di saya alhamdulillah boten. Kalau saya Mas Lutfan ini dapat penghargaan ya Mas ya? Iya. Dapat penghargaan dari Mastrip. Jadi dari situlah saya baca ya. Bisa ambil sepuasnya, mengembalikan selonggarnya. Nah ini, jadi beliau dapat penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang itu sebagai anggota kehormatan Perpustakaan Mastrip. Dan itu saya juga membayangkan sampai ke arah sana sih. Malah yang anggota ini istri saya. Oh gitu. Saya kan sering loh. Berarti istri sampean ini juga hobi baca gitu ya? Begitu literasi juga? Hobi baca karena harus membaca pola saya juga. Oh gitu. Karena ketularan sampean. Oh malah dulu gini, ketika jalan-jalan Jombang, iki lho Mastrip apa to Bun gitu. Saya gitu, Mastrip iku apa gitu. Enggak tahu. Lho Mastrip sing tempat buku-buku perpustakaan. Enggak ngeh lah. Sekarang malah ikut di dalamnya. Ikut andil dalam. Ya mungkin gara-gara apa yang tidak saya sukai itu lama-lama muncul. Makanya saya sedikit membenci tadi hisap tadi karena mungkin itu tidak dihisap beneran kan gitu. Terus untuk perputaran bukunya gimana Mas?
Kalau perputaran buku itu ini kalau ke anak-anak, kalau ke anak-anak itu satu anak wajib satu buku. Tanpa kalau ada pengetahuan orang tua yang tahu, saya bisa lepaskan 2 itu buku. Atas seingat sampean, kalau nggak ingat saya bawa rekapan. Ada ini ya. Gitu ya. Mulai belajar. Kalau saya sebenarnya tanpa ada tulisan pun saya hafal karena langganannya soalnya. Masih lingkup ini Diwo ya? Masih di satu dusun, di satu desa atau mungkin sudah keluar? Kalau dulu sampai saya pernah jualan di Gus Dur, pernah sampai jualan jauh, terus ada orang bilang gini, lah pocak kon dodolan ado-ado. Nang kono ya ana pentol, nang kono ya pentol kan gitu. Di mana ada pentol? Kan daripada ngono wilayahmu iku dijajah wong lho. Oleh desa saya. Terus mikir iya lah apa dhewe gak berkuasa di atas kaki sendiri kalau ngono. Tak jajah dhewe ae. Oh iya betul. Saya dulu jualannya sekolah itu keliling. Anak pentol, anak pentol. Dan nang sekolahku dhewe, nang desaku dhewe ada sekolahan MI, SD, SMP, RA. Nyapa kok aduh terusan. Tak telateni dari situ. Alhamdulillah. Sekarang jadi anak buah. Juragannya kan yang di rumah, istri. Kalau ini Bu, kalau rollingnya untuk anak-anak itu saya catat. Pokoknya satu anak satu. Jadi sekarang pinjem berapa hari? Kembalikannya itu terserah. Oh gitu. Pokoknya selesai atau waktu saya selesainya gitu sampai selesai. Kalau saya kelilingnya sore ya kembalikan sore. Kalau mau lebih banyak pilihan itu ya di rumah. Di rumah kan ada stok buku pribadi. Alhamdulillah. Karena sepi. Ada yang ke rumah gitu? Ada. Alhamdulillah karena spiral itu ada teman-teman komunitas yang lain itu. Cak, aku ada buku ya, tak sumbang, yang penting buku 18 plus lah. Konsumsi kulo pribadi soalnya. Untuk rolling ke anak-anak plus. Jadi alhamdulillah ya aman. Pokoknya saya catat, kembalikan, ambil. Kalau ada yang ambil 2 itu syaratnya 1, orang tua harus tahu. Kalau mau ambil 2, 1 hari ambil 2, orang tua harus tahu. Dan misalnya anaknya sama ibunya pengen ambil juga, enggak apa-apa. Ada ya? Soalnya ada yang seperti itu. Kalau anak sendiri yang datang itu minimal orang tua harus tahu kalau pinjem. Yang kedua, umur sudah di atas istilah masuk ke MTS lah, karena tanggung jawab kan kita bisa menuntut lebih. Kalau yang kecil-kecil itu sering itu ketelesut, mboten hilang. Awal saya keliling 2 hari pertama keliling itu, kan seneng anak-anak antusias. Cak iki dipek ta, iki didol ta, iki dipinjem. Tak bilang, "Oh iku Dek, iki tak pinjemi." Oleh go mantuk. Wah, ketika ngomong gak oleh iki. Karena saya belum menemukan konsep juga sebenarnya. Iya, awalnya itu ya. Ya apa iki? Ada kekhawatiran arek-arek iki. Wis tak mikir sing apik-apik sik iku tadi tak kanjikan. Ternyata alhasil itu si A pinjem. Besoknya kan keliling, tak cari si A. Walah cak bukunya hilang. Loh, enggak mungkin dia hilang, pasti ketelesut. Alhasil hari ketiganya ini pindah ke sini. Si A minjemin sama si B. Si B minjem si A. Tapi belum dikembalikan. Oh ya. Terus di B ini ke C minjem B. Pinjem lagi. D minjem C. Saya terus ketemu sampai 6 hari baru ketemu. Terus saya bilang gini, Dek, kalau mau minjem itu saya mau taruh rombong C. Jenenge soalnya iki ganti kok. Terus ketemu tadi. Oh, berarti terus saya beri pengertian tadi, terus alhamdulillah sekarang satu anak pinjam 1 langsung kembalikan tanpa dilempar-lempar karena ngenten saat itu anak-anak seneng Bu, dapat buku sing kartun kok komik niku. Iya. Itu napa nggih sumbungin nang kancane ngene, aku ndek buku tuh tak capan. Dipinjam lah, terus dari sana pinjem merasa bahagia mungkin. Iya, betul. Karena selama ini kan buku-buku yang dilihatkan itu bisa ngurangi habit HP itu ya Bu ya. Mungkin yang dilihat kan buku-buku pelajaran, tidak ada gambar. Seneng tuker-tuker, aduh. Dari situ pokoknya nek nyelangiku balik nosek, buru tak tulis jenenge sak bukune judule samang selang maneh. Nek gak aduh ngelu iki golek buku. Loncat-loncat itu tadi. Tapi alhamdulillah anak-anak itu senengnya itu yang bikin saya seneng. Karena gini, menyenangkan orang itu pasti disenangkan yang bikin senang. Gitu. Iya betul.
Menyenangkan orang itu pasti bikin seneng, bikin senang dan disenangkan sama yang senang. Sama yang dibikin senang. Iya. Betul. Makanya saya enggak terlalu sedih karena menutupi kekurangan. Kalau mingkem itu elek ternyata. Apalagi mencucu ya. Ayo saya bikin happy ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Udah banyak bukunya di rumah, Mas? Koleksinya pribadi mungkin sekitar 200 mungkin. Udah radut mama. Kalau koleksi pribadi itu awal-awal ini Bu, saya ini seneng di pengajian Maiyah. Iya Cak Nun. Temen Turo. Sana juga itu lebih ada ide-ide itu. Saya ini beli buku BMJ, Buletin Maiyah Jawa Timur. Pokoknya ada buku. Saya beli. Saya baca itu yang ada sampulnya, gambarnya kan bisa menarik. Saya lihat halaman, selebihnya udah tak simpen. Saya gini toh, mesti suatu saat ini mesti kanggo. Mbuh kapan pokoknya aku ngelompokno iki mesti kanggo jange. Alhasil ternyata ya mungkin dari situ. Terus ngumpul ada 50 majalah, ada buku-buku di rumah bacaan nemu-nemu atau apa itu awal-awalnya. Berarti bisa terima juga yang mungkin pengen nyumbang gitu ya, siapa tahu nanti bisa amal dibuka yang tak terputus alirannya. Iya betul. Tidak terputus sih. Trik saya kalau mencari itu nanti juga dibaca. Gini, Bu, saman koyo iku tak mei ganjaran sing gak pedot alirane apa Mas? Nah, nek kepingin gak pedot ya saman nek ndek buku-buku saman kena aku gak apa-apa. Iya. Terus kepikiran, wah iya gak pedot belas sih enak koyo iya betul. Cara saya cari mangsa untuk alhamdulillah ada teman-teman itu datang sendiri. Malah yang saya kaget itu gini Bu, ada orang ini dari Jawa Barat. Saya juga enggak tahu basicnya, enggak tahu orang, pokoknya ada orang baru. Tahu WA dan telepon. Katanya tahu Sahin dari TV waktu viral itu. Masuk TV juga? Alhamdulillah. Semua TV ye. Kasian deh. Diliput secara live. Oh ya? Iya. Waduh, kemana ya? Lu sama ndak tahu? Waduh. Lelai makanya saya kemana aja ya kemarin itu? Bukan orang Jombang soalnya. Oh, bukan orang Jombang pun datang. Orang Waron. Waron bukan Jombang ya? Bukan deh. Ada berarti ini karesidenan baru. Dari situlah telepon terus, Mas saya dapat info ini dari Pak ini TV ini. Dari situ saya mikir, iya terkenal temen dah gue. Maksudnya ada sampai orang yang melihat terus. Mungkin ketika suatu itu yang dilihat positif kan ada orang yang energi positif yang lain muncul lagi. Telepon, minta alamat, mikirku adalah apa iki? Ini alamat barang. Alamat datanglah buku baru langsung dari penulis. Buku apa? Buku Ibu Miss Dwi Juliati itu dari Kebumen. Buku novel untuk dewasa. Kebumen. Yang pertama itu judulnya kalau nggak salah Myself Reminder, kalau apa gitu loh. Tentang jati dirinya. Oh gitu. Dapat buku baru masih plastikan new langsung dari penulis. Piye sih Bu? Mboten terus aduh. Dari itu ada dari Jawa Barat. Ada gitu kenalnya malah dari media, terus cari info. Ada temennya di Jombang. Ternyata ketika ketemu kok temennya ini bulet lagi. Ya karena sosial, yang temennya di Jombang menggiat sosial difabel. Saya juga kenal orang difabel, ngobrol-ngobrol. Walah, sama lah koncone iki. Akhirnya ketemu. Dan sampai sekarang saya juga masih menunggu buku kiriman dari Jawa Barat. Anaknya menulis. Dari penulisnya langsung. Dan ini ternyata ada penulis. Buku juga ya Mas ya sekarang. Nggak menolak pokoknya. Nggak menolak. Oh ya nggak menolak. Jadi banyak kenapa nggih kalau ngarep banyak rasa ini yang nek mboten bersyukur kate apa malih kula. Iya betul. Sudah banyak yang harus yos alhamdulillah. Nek sampai masih mencari lebih ki koyo ada iki napa nggih. Angah-angah wong angah-angah nggih.
rakus. Oh iya betul. Sudah dikasih ini udah saya jalani yang apa yang ada. Malah tempe aja enak gitu ya. Iya Mas ya. Nggih, tempe digoreng. Oh iya, pentol apalagi. Pentolan nang pasar. Nek tempe kan ada. Enak tempe itu digodok, dikukus, disambal kacang. Kasih kemangi. Kasih kemangi. Nasinya masih punel. Habis ini makan, Bu. Sukan saya dari kecil. Mas, kelebihannya pentol sampean dibanding pentol yang lainnya? Kelebihannya sebenarnya mungkin sama, tapi saya pernah berproses itu tidak pakai MSG. MSG. Gitu. Pernah. Maksudnya pernah gimana? Pernah mencoba berproses dan saya mengurangi yang katanya kan saya juga belum tahu. Cuman masih membaca jare ini nek kakean micin, kakean MSG. Kok MSG iki ya? Kok ndangi iki MSG apa iku sing produk-produk kecantikan iku? Apa? MSG to gian. Apa, Bu? Tahu. Di situ pernah berproses di situ. Oh iya, terus sampai sekarang ini perjuangan saya ini enggak cuma di buku, saya berjuang juga karena teman komunitas berjuang untuk sedikit mengurangi sampah. Enggak tahu benar apa enggak. Saya sampah plastik. Sampah plastik itu tak kasih masukkan ini apa itu ekobrik. Apa? Ekobrik ya. Ekobrik itu teknik teknik nek tahu saya ini mungkin salah. Teknik bagaimana sampah tidak terlalu banyak di luar tapi dikumpulkan jadi satu. Jadi botol aqua, botol minuman yang tanggung itu dimasukkan plastik di situ. Saya bukan orang ekobreaker asli, tapi saya mengambil satu hal positifnya itu, oh bener ternyata dari situ sampah saya tidak buat ngawur. Jadi di rombong saya itu ada kalau habis makan masukkan situ tak masukkan kan terus diapain sembarangan. Sebenarnya kalau jadi itu bisa dibikin kerajinan kursi meja bisa. Oh ya. Dari situ sementara dikumpulin berproses berjuang. Kalau yang tanpa micin itu pernah saya itu 3 hari terus tak kasih micin sama sekali. Ini susah protes ya. Warga. Nah itu. Protes warga karena ternyata lebih banyak orang ini seneng gurih. Iya. Terus saya pernah. Karena kalau ngurangin micin otomatis nanti nambah bumbu juga kan. Iya harus berani bumbu. Saya pernah beli bumbu itu di Jogja itu 1 on pengganti micin itu 25. 1 on. 1 onnya 25. Bro. Iya. Jadi mungkin bagi yang melihat ini ada produksi yang bisa lebih ke sehat. Saya bisa dihubungi juga enggak apa-apa. Iya, tapi biasanya jatuhnya mahal kan ya? Enggak. Batik kita ada yang dikurangi. Oh gitu. Karena kita kan gini, kita jualan ini ekspektasinya ini kan badi dan badi. Padahal kalau kita jualan laku itu pun sudah badi. Sebenarnya ya. Ada orang beli itu udah badi loh, udah untung. Tapi dikit. Loh, kan kita mikirnya pokoknya ada orang tapi beli untung. Udah untung. Yang cari ini untungnya apa nominalnya? Oh iya betul. Ya kalau kita cari nominal ya segala cara kita pakai. Iya. Tapi kan kita masih ada satu hal ini yang bertentangan tuh, enggak bisa. Kalau saya begitu. Masih mencoba ya wis lah. Kalau saat ini mungkin takaran micin saya itu lebih paling sedikit daripada orang-orang. Karena memang tidak bisa. Orang-orang udah kulinane. Terus kemudian kalau yang bumbu dari jamur itu mahal memang. Dan itu kepakainya berapa kali masakan? Iya, sudah habis 25.000. Tapi sampai sekarang juga masih berproses. Istri juga tak suruh cari. Sekarang banyak orang yang beralih ke sehat-sehat. Soalnya kriteria sehat itu juga bingung loh, Bu. Gimana? Bumbu pentol pakai kacang itu kan enak. Iya. Nggak pakai micin kan sehat. Tapi nanti sausnya ada saus dikit, tapi kan kacang. Tapi kacang kan nggak sehat, Bu. Oh. Bingung kan? Oh iya kan? Kacang nggak sehat. Bagi yang asam urat, kolesterol. Kan menurut itu sehat banget itu. Pentol juga nggak sehat loh, Bu. Kacang itu juga kalau ya porsinya sih. Iya. Dicolok nggak sehat. Ya jadi kalau terlalu mikir gitu ya nggak jalan. Nyondok gratis mangan bayar loh.
Nyontok aja loh ya. Dari situ ya masih sampai sekarang insya Allah ingin berjuang di situ. Pingin lah. Karena juga mikir ini saya juga yang makan. Mudah-mudahan itu nanti diikuti dengan banyak orang yang kemudian mengikuti Saman seperti itu gitu ya. Karena bisa jadi kalau Saman berjuang sendiri gitu di tengah akan susah sekali. Karena gitu. Saya ini juga niru orang. Waktu saya keluar dijak Pak Bobot ke Penanggungan 2019 kalau nggak salah itu Mbak Kia tahu itu. Ketika turun dari gunung ini saya ketemu penjual pentol. Tapi ada yang nyeleneh. Bapak-bapak. Ada tulisan istilahnya bekerja sama dengan bekerja sama BLUD atau apa itu. Ada brandnya di situ. Terus saya datang lah cerita. Tapi saya tidak ngomong kalau saya jual pentol juga. Saya mengulik-ngulik. Wong tuwek ngene cek kok bermikirno wong liya. Sampai mikirkan, aku iki Mas dibina dengan puskesmas. Sausku pindah, resepku pindah karena aku yo ndek anak diputu. Aku ndek anak diputu. Terus gaul wong iki. Tuwek cek napa nggih cek. Mikirno hal-hal sing nyel napa nggih, ndak dipikiran orang sepele tapi berimbasnya banyak. Tak gali terus saya pulang, wah aku kudu sok wong iku. Masa aku kalah karena aku masih enom. Secara SDM mungkin bapaknya lulusan SD atau apa, SMA juga enggak tahu, tapi aku kudu iso kayak wong iku. Ada contohnya karena ya pun ternyata saya pernah melihat itu sosok Pak Bobot. Itu di TV, nongol di TV toh, Ki Andi. Saya mikir, piye ya wong kok iso kayak ngono. Ternyata berarti termotivasinya dari Mas Bobot ya. Mas Bobot, orang-orang baik yang banyak. Iya, betul. Ada teman saya setelahnya itu 2019 itu Mas Didin Jaduwur kamu pendidikan sampai masuk TV itu kayak piye wong iku apa doeling gini-gini. Ternyata bukan, ternyata kalau kita ini melakukan hal yang baik itu banyak orang baik yang melihat. Ada temen itu kemarin mengingatkan saya, wis lah. Kelompok energi positif, orang-orang akan ngumpul sendirinya tanpa kamu minta ngumpul enggak, ngumpul sendiri. Nyatanya kemarin ketemu Mbak Robia cukup di jurus ini juga. Kan kita juga enggak tahu. Iya betul ya. Kalau kita mikiran orang lain terus yang jelek-jelek ya jalan sendiri, Allah juga kita tidak akan pernah menyangka gitu ya. Iya, kalau kita menyangka berat Bu. Iya, itu bukan teori manusia. Iya. Contoh ini saya tahu jalannya jenengan kata ke sana saya tikung malah. Iya toh. Makanya kita enggak usah tahu. Kalau tahu wah ibu mau ke sini. Wah ini enggak kayaknya enggak mau pelajaran. Ya udah keluar aja. Mendingan enggak tahu. Kalau tahu bahaya. Oke, iya. Aduh ngobrol sama Mas Lutfan ini seru banget. Nanti kapan-kapan lagi ya Mas ya. Siap. Kapan lagi ya. Oke. Oke. Untuk terakhir untuk hari ini apa yang diharapkan Mas Lutfan? Harapan saya pribadi ini mungkin dengan untuk semua hal kayaknya. Semua hal baik ini kita ini harus memikirkan hal yang baik, biarpun kecil, tidak apa-apa. Biarpun itu manfaatnya untuk anak tok tidak apa-apa. Karena kita tidak tahu nanti anak kita ini seperti apa. Tidak tahu keluarga kita ini mungkin jadi pencetus atau jadi apa. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau rezeki saya memikirkan orang banyak. Tapi untuk hal baik saya memikirkan untuk yang terkecil terdekat dulu. Mungkin dari istri terus menular ke ibu mertua, ke kakak saudara, terus ketemu orang menceritakan hal yang baik lagi dan hal baik lagi pula dan berkelanjutan baik-baik. Semoga seperti itu. Amin. Manjada-wajada lah. Manjada-wajada. Nggih, mboten wonten apa. Kira-kira begitu Mas. Yai. Kira-kira. Iya, kan enggak dihisap. Nggih. Kelas berarti nggih. Alhamdulillah. Tapi pakai dol enggak? Tapi gini, kayak beneran ada dihisap. Karena kan sudah ada saksi 1, 2, 3 sama orang-orang yang lihat loh, ayo. Kan saya bisa nanti minta pertanggungjawaban sama saksiku loh. Sudah lupa saksinya tuh, sudah lupa. Katanya ini nanti di sana itu akan dibuka lembaran besar. Semua orang akan bicara dengan sendirinya. Jadi kan saya tidak usah minta. Mungkin seperti itu. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Iya, ya.
Sehat-sehat semuanya. Oke, nggih. Sehat-sehat. Oke, terima kasih Mas Lutfan. Siap, sami-sami. Sudah hadir dan santri mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan bersama Mas Lutfan hari ini. Oke, terima kasih, saya pamit. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Itu mungkin terakhir itu kita berusaha memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Iya, betul. Oke. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.